Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali Bread Indonesia dengan acara Kurma Kupasan Resal Ramadan hadir di tengah-tengah Breaders yang masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih untuk Breaders yang masih tetap setia untuk mengikuti acara kami Podcast Bread Indonesia di acara Kurma, baik melalui radio streaming Bread Indonesia. Seperti biasa, saya Sam Sumantri bersama saya Usman Ibnu Amir akan menghadirkan sesuatu yang obrolan ringan sebenarnya ya. Ini nggak ada hal-hal yang sifatnya sangat gimana Pak? Berat. Karena lagi puasa. Jadi yang ringan-ringan aja. Tapi berbobot. Itu dia insya Allah, ya kan? Dan Breaders, barangkali ya ada di antara Breaders dan saya pribadi pula. Ini pernah saya pribadi melakukan hal yang sebenarnya dalam situasi atau dalam kondisi kita asik di rumah berpuasa gitu ya, kita malah asik dengan satu hobi. Ya itu dia, barangkali pernah melakukan seperti itu dan kita tidak tahu. Dan pastinya pula ini sebenarnya kita hanya mengisi waktu untuk berbuka puasa. Yang kadang-kadang kita terjebak oleh sebuah keasikan kita main HP. Keasikan kita buka komputer ya, kita main game asik. Yang kadang-kadang itu Pak, yang terjadi Pak Ustadz, ini saya sebenarnya Pak bukan Breaders. Ya Pak Usman, ini kan puasa, ya kan? Itu memang ya secara spontan dan itu akan jadi kebiasaan. Kenapa? Masih lama udah sehingga gimana kalau menurut Pak Usman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Breaders yang dirahmati oleh Allah, Mas Heri yang berbahagia. Amin. Alhamdulillah. Dan sekarang bukan melakukan hal yang sia-sia. Jadi melakukan perbuatan sia-sia di saat puasa, menurut agama sia-sia, barangkali menurut pelaku bagus, karena menghilangkan suntuk barangkali ya, main game segala macam gitu. Nah, perbuatan sia-sia dalam agama maknanya adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya bagi nilai ibadah. Jadi bahasanya gini ya, itu perbuatan nggak ada nilai ibadahnya. Kenapa saya mengungkapkan nilai ibadah? Karena memang tujuan hidup manusia kan ibadah, ya, tujuannya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, semua orang alasannya sama. Kenapa melakukan ini? Ngisi waktu. Padahal agama sudah memberikan tuntunan mengenai waktu, yang suratnya adalah surat terpendek dari 114 ayat, 114 surat. Nama suratnya surat Al-Asr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah wal 'asri, demi masa, demi waktu.
Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Maknanya adalah manusia benar-benar rugi. Kecuali, nah, ada manusia yang gak rugi. Illal ladzina amanu, pertama orang beriman. Wa amilus sholihat, yang kedua beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan, mewasiatkan, menasihati dalam tentang hak, kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Jadi kalau pengen gak rugi dalam mengisi waktu, modalnya iman, amal soleh, kemudian saling mengingatkan. Nah, kembali ke Mas Sam, Pak Heri, gimana nih? Lagi puasa main game, lagi puasa ini. Manfaat gak itu game untuk nilai? Jadi ibadah gak? Bahasanya gitu. Ada gak nilai ibadah di dalam game itu pada saat melaksanakan permainan game? Ada nggak nilai ibadahnya dalam kita buka laptop karena nunggu buka ke gimana? Kalau memang dipastikan ada nilai ibadahnya, ya silakan, bagus kok. Gitu. Kan ada game, mungkin ya ada game Islami. Mungkin ada game Islami, mungkin nggak tahu, Allahu a'lam gitu ya. Tapi yang jelas agama memberikan tuntunan kita dilarang melakukan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia itu artinya hal yang tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada faidah, tidak ada kebaikan, keuntungan bagi agama dan bagi kehidupan kita. Itu namanya melakukan sia-sia. Melakukan sia-sia aja, yang kan sia-sia itu awalnya sih mubah, dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Nah, tetapi tetap agama melarang jangan dilakukan karena nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya. Tanda petiknya begini, tidak ada untungnya bagi agama, tidak ada untungnya bagi kehidupan kita. Nah, tidak ada nilai ibadahnya. Agama suruh meninggalkan, apalagi kalau sampai melakukan tindakan yang haram atau pelanggaran atau dosa, lebih dilarang lagi itu dalam agama. Nah, itu seperti itu. Jadi kita udah bisa kan ya menjawab gimana nih main game saat Ramadan kayak begini. Memang sih efeknya nih kita mudah terpancing karena itu kan rasanya asik banget. Wah, bukan asik, nah, kan? Itu yang memanjakan diri kita. Jadi ya pelarian yang sempat menyita waktu, dan pelarian kita untuk menjelang buka puasa kan gitu ya kan? Iya. Dan itu salah satu yang barangkali di sini ada yang jadi apa nih, katakanlah apa yang untuk Bretters membentengi diri hal seperti itu, apalagi di bulan puasa seperti inilah gitu loh. Ya, intinya agama melarang melakukan hal yang sia-sia. Arti yang sia-sia adalah yang tidak ada nilai ibadahnya. Nah, gimana caranya tuh supaya itu tidak terjadi? Caranya adalah kesadaran bahwa hidup manusia itu ada yang mencatat gerak-geriknya. Siapa yang mencatat? Kita ya, mengenalnya dengan istilah dengan sebutan malaikat raqib dan atid. Malaikat yang kita disebut raqib mencatat kebaikan. Malaikat yang sebut kita atid mencatat keburukan. Ketika kita melakukan perbuatan yang sia-sia dalam tanda petik gap, gitu ya, itu yang mencatat malaikat pencatat kebaikan apa keburukan? Keburukan. Kok bisa tahu?
Karena nggak ada manfaatnya kan. Kan itu satu. Yang kedua, pemubaziran. Jadi waktu yang seharusnya dipakai bernilai ibadah, mubazir berlalu dengan begitu aja. Sedangkan mubazir adalah saudaranya setan. Nah gitu. Jadi sadari dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu tercatat perilaku kita. Saya hanya menambahkan dengan istilah 4T. T. Yang pertama lihat, ujungnya kan T. Yang kedua catat, ujungnya T. Kemudian yang ketiganya akhirat. Ya, maaf bukan 4T ya, 3T. Sadari dimanapun dan kapanpun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah lihat. Yang kedua, sadari dimanapun, kapanpun dan apapun yang kita lakukan selalu dicatat oleh malaikat. Yang ketiganya, sadari bahwa anggota tubuh kita, tangan, kaki menjadi saksi di akhirat. Bahkan di akhirat mulut akan dikunci, yang berbicara tangan, yang menjadi saksi kaki. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, saat ini, nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, yang bicara aydihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan yang jadi saksi adalah kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka usahakan lakukan. 3T, Allah lihat, malaikat mencatat, anggota tubuh jadi saksi di akhirat. Insya Allah kita akan bisa mengendalikan diri, tidak melakukan hal yang sia-sia. Subhanallah. Nah, Brothers, jadi dari apa yang menjadi perbincangan kami pada hari ini, Brothers mendapatkan sedikitnya adalah rasa optimis ya. Ya. Untuk meninggalkan salah satu kesenangan secara pribadi ya, sedikit demi sedikit, bertahap. Gak bisa sekaligus. Gak bisa sekaligus kan gitu, apalagi yang remaja-remaja nih kan. Nah, terima kasih sekali Pak Ustadz Usman. Sama-sama. Dan semoga masih tetap sehat walafiat untuk terus mendampingi kita di sini di acara Podcast Berat Indonesia. Dengan tausiahnya kita ngobrol seperti ini. Dan terima kasih pula untuk Brothers yang turut pula menyaksikan acara kami di Kurma Kupasan Risalah Ramadan. Sayang sekali karena waktu yang sudah membatasi pertemuan kita hari ini. Saya Samsul Mantri, saya Usman Ibnu Amir, pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.